Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 28 September tahun 2023, saya akan mengomentari uang korupsi 40 miliar ada mengalir kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam perkara proyek BTS 4G pernah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, diduga dari hasil pemeriksaannya tidak ditemukan masalahnya. Setelah Kejaksaan Agung memeriksa Johnny Gerard Plate selaku Sekjen Partai Nasdem dan Menteri Kominfo telah melakukan pemeriksaan atas proyek BTS 4G. Dari hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung tersebut telah menemukan minimal 2 alat bukti, lalu menetapkan Johnny Gerard Plate sebagai tersangka melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Lalu Kejaksaan Agung dalam pemeriksaannya Johnny Gerard Plate ditanyakan kemana saja mengalir uang korupsi sebesar 8 triliun tersebut. Lalu dijawab Gerard Plate, dari uang 8 triliun tersebut banyak mengalir kepada pihak lain dan khusus Badan Pemeriksa Keuangan sebesar 40 miliar diberikan dan sampai sekarang tidak dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Sedangkan yang ikut menikmati uang korupsi sebesar 8 triliun tersebut termasuk Iwan Hermawan, ada 3 orang lagi dijadikan tersangka. Kejaksaan Agung diskriminatif menentukan tersangka, pilih-pilih dulu menetapkan tersangka. Tindakan Kejaksaan Agung RI bertentangan dengan asas hukum pidana equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya siapapun yang terlibat dalam perkara korupsi, baik sebagai pelaku maupun yang membantu melakukan korupsi, harus dihukum tanpa kecuali. Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Negara menerima uang hasil korupsi sebesar 40 miliar harus ditindak Kejaksaan Agung yang ancaman hukumannya sebagai hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Badan Pemeriksa Keuangan menerima uang sebesar 40 miliar diduga untuk membantu perkaranya tidak dijadikan sebagai tersangka. Ternyata tidak berhasil, tetapi juga Johnny Gerard Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Disinilah sulitnya memberantas korupsi karena aparat negara setiap ada kesempatan akan menerima uang korupsi untuk membuat perkaranya tidak jadi tersangka. Harapan saya, Kejaksaan Agung menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tersangka yang menerima uang sebesar 40 miliar yang mempermalukan aparat negara. Dalam perkara proyek BTS 4G pernah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, diduga dari hasil pemeriksaannya tidak ditemukan masalahnya. Setelah Kejaksaan Agung memeriksa Johnny Gerard Plate selaku Sekjen Partai Nasdem dan Menteri Kominfo telah melakukan pemeriksaan atas proyek BTS 4G. Dari hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung tersebut telah menemukan minimal 2 alat bukti, lalu menetapkan Johnny Gerard Plate sebagai tersangka melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G tersebut. Lalu Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan Johnny Gerard Plate ditanyakan kemana saja mengalir uang korupsi sebesar 8 triliun tersebut, lalu dijawab Gerard Plate, dari uang 8 triliun tersebut banyak mengalir kepada pihak lain dan khusus Badan Pemeriksa Keuangan sebesar 40 miliar dan sampai sekarang tidak dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Sedangkan yang ikut menikmati uang korupsi sebesar 8 triliun termasuk Iwan Hermawan dan 3 orang lagi dijadikan tersangka. Kejaksaan Agung diskriminatif menentukan tersangka, pilih-pilih
pilih-pilih belum menetapkan tersangka. Tindakan Kejaksaan RI bertentangan dengan asas hukum pidana, equality before the law, atau persamaan hak di depan hukum. Artinya siapapun yang terlibat dalam perkara korupsi, baik sebagai pelaku maupun yang membantu melakukan korupsi, harus dihukum tanpa kecuali. Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Negara menerima uang hasil korupsi sebesar 40 miliar harus ditindak Kejaksaan Agung yang ancaman hukumannya sebagai hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Badan Pemeriksa Keuangan menerima uang sebesar 40 miliar diduga untuk membantu perkaranya tidak dijadikan sebagai tersangka. Ternyata tidak berhasil. Tetap juga Johnny Gerard Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Disinilah sulitnya memberantas korupsi karena aparat negara setiap ada kesempatan akan menerima uang korupsi untuk membuat perkaranya tidak jadi tersangka. Harapan saya, Kejaksaan Agung menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tersangka yang menerima uang sebesar 40 miliar yang mempermalukan aparat negara. Sekian dan terima kasih.